Namun suatu sore Sofia, adik perempuan Ekaterina, datang ke rumah. Ia membawa sebotol acar dan dengan tenang berjalan masuk, tanpa menyadari bahwa hari itu akan mengubah segalanya. "Kak, aku membawakanmu acar," katanya dengan santai seperti biasanya, sambil berjalan ke dapur. Namun sesaat kemudian, pandangannya tertuju pada sepatu pria di dekat pintu kamar tidur. Ia berhenti. "Apakah Andre ada di sini?" katanya pelan, sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keheningan yang aneh menyelimuti rumah itu. Sedetik kemudian, pintu kamar tidur terbuka. Andre muncul lebih dulu, wajahnya tegang, kemejanya tidak dikancing, matanya menghindari kontak mata. Ekaterina muncul di belakangnya, jelas gelisah dan bingung. Sofia membeku. Botol itu terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Acar dan pecahan kaca berserakan di dapur. Selama beberapa detik, tidak ada yang bergerak. "Kau, apa yang kau lakukan di sini?" Suara Sofia bergetar karena terkejut dan marah. Andre menundukkan kepalanya. "Bibi Sofia, aku, itu sulit bagiku." Tapi dia tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Dia mendekat dan mencengkeram kerah bajunya. "Sulit! Kau suami keponakanku." Ekaterina melangkah maju dengan cepat, mencoba menghentikan adiknya. "Sofia, kumohon jangan berteriak." Tapi Sofia tidak mendengarkan lagi. Tatapannya penuh kekecewaan dan kesedihan. "Kau ibunya, bagaimana bisa kau melakukan ini?" Kata-kata itu seolah menusuk udara. Ekaterina pucat dan menundukkan pandangannya. "Jika Svetlana tahu, dia akan kehilangan segalanya," katanya pelan. "Baik suami maupun keluarganya." Sofia terdiam. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar suara pecahan kaca di bawah kaki. Ia menatap mereka berdua lama, lalu menghela napas berat. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kalian tidak berjanji satu hal." Andre mendongak. "Apapun, kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak akan pernah." Kata-kata ini terdengar berat, seperti keputusan akhir. Andre mengangguk perlahan. "Aku bersumpah." Sofia mengalihkan pandangannya ke Ekaterina. "Au dan Kawa harus menghentikan ini juga." "Demi putrimu," Anaun. Ekaterina tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya. 3 hari kemudian, Svetlana kembali dari perjalanan bisnisnya. Ia tampak sedikit lebih tenang, seolah jarak telah membantunya memulihkan kekuatannya. Ia memasuki rumah dan langsung memeluk suaminya. "Ah, wow, Andrea, aku sangat merindukanmu." "Ahana," suaminya membalas pelukannya dengan erat. "Ahana, aku juga, Ahana." Namun keheningan sudah menyelimuti dirinya. Keheningan yang kini terasa lebih berat daripada keinginan apapun. Sejak saat itu, batas tak terlihat muncul di antara mereka. Semuanya tampak normal. Mereka berbicara, mereka tinggal bersama, mereka tersenyum. Tetapi di dalam ada sesuatu yang tetap ada yang tak dapat diungkapkan. Sebuah rahasia yang tak dapat dihancurkan oleh kata-kata, tetapi telah mengubah mereka berdua. Terkadang Andrei memandang Svetlana dan merasakan campuran rasa bersalah dan lega. Ia menyadari bahwa ia kehilangan kendali di saat kesepian dan tekanan emosional. Tetapi ia juga mengerti bahwa konsekuensinya bisa menghancurkan jauh lebih banyak daripada yang bisa ia bayangkan. Svetlana perlahan menyadari bahwa ketegangan dalam hubungan mereka telah mereda. Andrei menjadi lebih tenang, lebih pendiam, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bisa bernapas lega bersamanya tanpa tekanan. Sementara itu, Ekaterina hidup dengan perasaan berat di dalam hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan segalanya untuk keluarganya, tetapi kenangan itu menghantuinya. Terkadang ia mengingat momen kesepian itu, kelemahan itu, dan menyadari betapa tipisnya garis antara dukungan dan kesalahan bisa jadi tipis. Namun Sofia menepati janjinya. Dia tidak menceritakan apapun kepada siapapun, tetapi pandangannya terhadap saudara perempuannya dan Andrei tidak akan pernah sama lagi. Waktu berlalu. Kehidupan secara lahiriah kembali normal, tetapi di dalam diri kita masing-masing tetap ada bekas luka yang tidak dapat dihapus. Dan inilah kebenaran yang sunyi dari kisah-kisah seperti ini. Terkadang kehancuran tidak tampak seperti bencana. Itu dimulai dengan kesepian, dengan kesalahpahaman, dengan keinginan untuk dibutuhkan, dan momen tunggal ketika seseorang gagal berhenti tepat waktu.